Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah ada di hari yang baru, hari anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita jalani dengan mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang akan disampaikan kepada kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Engkau sudah menjaga, mengkawal kami sepanjang malam istirahat kami. Dan dalam kekuatan kuasa-Mu Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk napas hidup, terima kasih untuk keselamatan, dan terima kasih untuk kepercayaan untuk kami jalani hidup hari ini. Tanpa Tuhan kami tidak mungkin bisa menjalani hidup kami hari ini. Oleh karena itu biarlah Engkau bersama dengan kami dan firman-Mu menjadi pegangan bagi kami sekalian. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga firman Tuhan hari ini mendapat tempat yang terbaik dan menjadi acuan bagi kami untuk berjalan melewati hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada kita sekalian pada pagi hari ini, saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal 22, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. 1 Raja-Raja 22 ayat 7 ayat 8, firman Tuhan demikian. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Bapak ibu saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebenarnya dalam hidup ini sebagai orang percaya, kita ingin diingatkan bahwa kita tidak pernah sendiri di dalam menjalani kehidupan ini. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, satu hal yang harus kita yakini bahwa kita punya Tuhan yang ada di dekat kita. Tuhan yang mau mendengar dan Tuhan yang mau memberitahukan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan. Yang menjadi soal bagi kita adalah, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya mau mempercayakan persoalan dan pergumulan kita kepada Tuhan, memberitahukannya kepada Dia, mengkomunikasikannya kepada Dia, atau lebih daripada itu, adakah kita memberi waktu kita untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita? Nah, bagian firman Tuhan ini sebenarnya berkisah tentang percakapan dari dua orang raja dari satu kerajaan yang terpecah, yaitu kerajaan Israel. Satunya adalah kerajaan Yehuda, satu adalah kerajaan Israel. Di dalam percakapan ini dikatakan bahwa Raja Yehuda, dalam hal ini Yosafat, diminta oleh Raja Israel untuk mendukung rencana daripada Raja Israel untuk memerangi sebuah tempat, sebuah daerah yang bernama Ramoth Gilead. Nah, dalam peristiwa ini sebenarnya diharapkan bahwa dengan dukungan daripada Raja Yehuda, maka Raja Israel akan mendapatkan ataupun mengalahkan dengan mudah daerah Ramoth Gilead ini. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini ada sebuah kegelisahan daripada Yosafat sang Raja Yehuda. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang kurang pas. Yang kurang pas adalah dia merasa bahwa rencana ini bukanlah kehendak daripada Tuhan. Sehingga untuk memastikan itu, Bapak Ibu Saudara, Raja Israel memanggil 400 orang nabi. Lalu 400 orang nabi itu menyampaikan kepada Raja Yosafat bahwa Tuhan sudah menyerahkan Ramoth Gilead ke tangan daripada Raja Israel. Tetapi ternyata walaupun ada 400 nabi yang berbicara kepada Yosafat untuk memberikan dukungan, tetapi Yosafat tahu benar ini bukan suara Tuhan. Nabi-nabi ini adalah orang-orang yang diperalat, yang dipakai untuk berbicara hanya untuk menyenangkan hati daripada Raja Israel. Sehingga pada akhirnya kita dalam bacaan ini, Yosafat kemudian bertanya kepada Raja Yehuda, tidak ada nabi lainkah di Israel ini yang olehnya kita bisa mendapatkan petunjuk daripada Tuhan? Lalu dijawab oleh Raja Israel, ada sebenarnya. Di luar 400 nabi itu ada satu orang nabi. Namanya adalah Raja
ataupun Nabi Mika bin Yimlah. Tetapi dengan jelas-jelas firman Tuhan bercerita di sini bahwa Raja Israel mengatakan, saya tidak suka dengan orang itu, tidak suka dengan Nabi itu. Kenapa? Karena Nabi itu tidak pernah membicarakan sesuatu yang sesuai dengan kehendak. Lihat di sini. Kadang kita mau mendengarkan suara Tuhan, kalau suara Tuhan itu sepertinya klop dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau lakukan. Bapak Ibu Saudara, ingat, kita ini orang berdosa. Kadang-kadang cara berpikir kita, kemauan kita, tindakan kita, semuanya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sangat berseberangan, sangat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mana yang kita pilih? Keputusan kita kah atau keputusan Tuhan? Petunjuk kita kah atau petunjuk Tuhan? Kalau kita hidup seperti Yosafat, percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasanya, maka tentu kita akan membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Kita akan membiarkan Tuhan memberitahukan petunjuk-petunjuknya kepada kita. Dan kita percaya bahwa Yeremia katakan, rencana dan rancangan Tuhan itu tidak pernah salah. Rencana dan rancangan Tuhan itu yang terbaik, meskipun jalan untuk itu mungkin sulit, jalan untuk itu pelik, jalan untuk itu sulit kita terima dan sulit kita mengerti. Tetapi satu hal, ending dan ujung daripada apa yang mau Tuhan lakukan bagi kita itu mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Kita lihat kalau kita baca secara keseluruhan 1 Raja-Raja pasal 22. Pada akhirnya dipaksakan untuk memerangi Ramot Gilead. Dan firman Tuhan bercerita, akhir hidup daripada dua raja itu berbeda. Yosafat diselamatkan oleh Tuhan, sementara Raja Israel, walaupun dia sudah memakai ketopong, baju sirah, dan dia memimpin peperangan, di akhir daripada peperangan menjelang akhir itu dikatakan bahwa ada dari tentara Ramot Gilead yang menembakkan anak panahnya dengan sembarangan. Lalu apa? Anak panah itu jatuh pas pada perbatasan baju sirah daripada Raja Israel dan menembus tubuhnya. Dan pada akhirnya Raja Israel itu meninggal. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Mari kita mendengarkan suara Tuhan. Hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi biasakan diri berkomunikasi dengan Tuhan. Biasakan diri menanti apa yang mau Tuhan buat bagi kita. Keputusan Tuhan tidak pernah salah, selama kita mau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami, supaya kami mau memberi telinga dan hati kami untuk mendengarkan suara Tuhan, peka terhadap apa Tuhan mau. Kami tidak boleh memaksakan diri kami, merasa bahwa kami bisa melakukan segala sesuatu. Karena pada akhirnya belajar daripada Raja Israel dan Raja Yosafat, Raja Yehuda. Karena Yosafat sang Raja Yehuda ini mementingkan suara Tuhan, walaupun hanya seorang nabi yang berbicara benar atas nama Tuhan, dia mendengarkan itu. Sebaliknya, Raja Israel memakai 400 nabi palsu untuk mendukung rencananya. Pada akhirnya Raja Israel mati di medan perang hanya oleh karena sebuah tembakan anak panah yang sembarangan dilakukan oleh tentara Ramot Gilead dan membuat dia kehilangan nyawanya. Terima kasih Tuhan, firman ini mengajar kepada kami supaya kami tidak pernah takut dan khawatir dalam menghadapi hidup ini. Asalkan kami percaya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bertindak, melakukan yang terbaik buat kami. Melalui firman Tuhan, melalui suara Tuhan, kami akan dikuatkan dan diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya.